Hai hai, bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra masih dapat menjumpai bunda-bunda kembali di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang luar biasa disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Nah, bunda-bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai kenaikan harga sembako di mata ibu rumah tangga. Kalau kita ngomongin kenaikan harga sembako, ini pasti udah rumit banget ya, apalagi bagi ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga juga merupakan menteri keuangan nih dalam mengelola keuangan di dalam rumah. Jadi kalau misalnya sembakonya naik, pasti ibu-ibu di rumah udah mikirin nih yang tadinya untuk tabungan mungkin. Nah, jadi keluar habis untuk sembako doang nih. Tapi ya bunda-bunda, Presiden Joko Widodo mengingatkan akan kenaikan harga bahan pokok. Nah, mahalnya ini terjadi saat dikarenakan persaingan dagang yang sangat ketat khususnya. Tetapi jika berbicara mengenai kenaikan harga bahan pokok, Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Belum usai harga minyak tinggi, kini harga kebutuhan pangan juga ikut naik mulai dari daging, cabai, dan bahan pangan lainnya. Tapi seperti biasa, saya tidak sendirian di sini karena di sini saya sudah bersama narasumber kami, yaitu ada Bu Ati Rosmiati selaku perwakilan dari ibu rumah tangga dan juga masyarakat. Ya, Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik, sehat, semangat. Pasti baik ya. Nah, kita kan lagi ngomongin soal kenaikan harga sembako nih. Nah, menurut pandangan dari Ibu Ati sendiri selaku masyarakat gimana nih? Kalau bagi saya ya sangat memberatkan sekali ya dengan keadaan kondisi seperti sekarang ini, di mana yang harga-harga semua serba naik. Sedangkan di saat ini tuh daya beli masyarakat itu sedang tinggi-tingginya ya di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya ini, atau kebutuhan masyarakat itu sedang banyak-banyaknya gitu sekarang. Sementara pendapatan mereka itu kami itu pendapatannya hanya pas-pasan gitu, atau bahkan lebih cenderung ke kekurangan gitu, sehingga makin terpuruk gitu kondisi kami ini dengan keadaan yang apa-apa serba mahal gitu. Serba naik. Nah, tapi kan kalau ngomongin sembako nih banyak banget ya, beragam. Ada cabai, terus habis itu ada bawang putih, bahkan beras juga termaksud dari anggota atau cakupan sembako. Ya. Nah, kira-kira yang biasanya Ibu beli yang sekarang mengalami kenaikan itu apa aja sih? Banyak ya diantaranya yang setiap hari saya beli itu kan sayuran gitu ya, seperti beras itu kan setiap hari dibeli karena itu memang mengalami kenaikan juga ya. Bawang putih, cabai itu dari sebelum Ramadan memang sudah naik. Di hari pertama Ramadan saja harganya sudah beda gitu, seperti kemarinnya hari Sabtu gitu. Seperti apapun kita nawar gitu, nggak akan dikasih. Saya pengen disamain harga dengan kemarin, mereka bilang semalam juga harganya kita belanja sudah pada naik semua kok Bu gitu. Jadi mau tidak mau terpaksa tetap harus kita beli karena itu kan makanan kita sehari-hari ya. Jadi walaupun mahal tetap harus kita beli. Berarti rata-rata sembako memang naik ya? Yang tadi Rata-rata, Ibu beli itu? Iya, semuanya naik. Semuanya naik. Nah, kalau misalnya dari bahan-bahan pokok tersebut kan udah naik nih, yang tadi Ibu bilang juga katanya mau nawar juga nggak bisa. Tapi kira-kira mungkin bunda-bunda juga di rumah udah tahu juga nih, kira-kira kenaikannya ada berapa nih? Karena kan pasti beda-beda ya setiap tempat. Nah, kalau untuk di daerah Ibu sendiri, kenaikannya berapa? Di daerah saya itu berkisar mungkin rata-rata antara 5 sampai 10 ribu rupiah per kilonya. Per kilo? Ini untuk? Rata-rata ya seperti misalkan bawang merah, itu apa namanya, ayam potong gitu. Kalau beras sih nggak begitu tinggi lah ya. Berarti lumayan ya untuk per kilonya kenaikannya 5.000 sampai kenaikannya 10.000 rupiah. Iya, lebih. Wow. Nah, di antara semua bahan-bahan pokok yang mengalami kenaikan harga,
kira-kira yang paling mempengaruhi itu yang mana sih? Yang mempengaruhi Untuk rumah iya, tangga khususnya. iya. Ya selain sayuran tadi ya, karena itu untuk memang konsumsi setiap hari gitu, kita makan setiap hari. Adapun seperti minyak goreng, mentega, telur, gula pasir, tepung terigu gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini kan orang pada membuat gorengan, kolak gitu. Dan yang paling sekarang banyak lagi dibikin ini aneka macam kue kering gitu ya, seperti nastar mungkin contohnya gitu. Karena Lebaran itu kan identik dengan nastar juga. Nah sementara bahan-bahannya itu kan yang tadi saya sebutkan saya tadi itu kan naik juga gitu, ikut naik juga ininya apa namanya harganya gitu. Nah ini kan berarti kan adanya kenaikan harga sangat jelas mempengaruhi untuk kebutuhan rumah tangga. Nah ini cara mensiasatinya ini itu gimana nih Bu, khususnya untuk di rumah tangga sendiri, apalagi semuanya hampir naik, bukan cuma satu bagian aja nih bunda-bunda, bukan cuma sayuran doang, atau kemarin bukan cuma minyak doang, tapi hampir semuanya tuh naik. Nah itu gimana nih Bu? Iya. Mungkin untuk cara menguranginya gitu ya, kalau saya itu mungkin dari apa yang terbiasa mungkin tadinya orang itu makan itu lengkap dengan berbagai macam menu lauk pauknya, bahkan dengan buah-buahannya juga. Nah dengan keadaan kondisi seperti ini mau tidak mau kita harus mengurangi, baik mungkin itu dari jumlah menunya atau bahkan dari jumlah porsinya juga ikut kita kurangi juga. Nah, tapi kalau dipikir-pikir kan sebenarnya bunda-bunda di rumah juga pasti beda-beda ya untuk cara mensiasati supaya pengeluaran itu tidak membludak. Nah, kalau Ibu sendiri nih, apakah mungkin budgetnya itu yang dikeluarkan itu sama dengan sebelum adanya kenaikan harga sembako, disamain seperti itu, ataukah memang terpaksa harus ada yang dikeluarkan lebih banyak pengeluarannya supaya bisa memenuhi kebutuhan harian, khususnya misalnya dalam AKG ya, angka kebutuhan gizi manusia itu kan beda-beda, apalagi yang tadinya sekilonya itu hampir semua bahan pokok itu naik 5.000 sampai 10.000, itu kan lumayan banget costing money istilahnya. Ya mungkin kalau seperti apa namanya untuk kalau untuk gizi ya pasti ya kita harus gitu, nggak mungkin juga kekurangan gizi. Cuman mungkin itunya aja apa namanya pembeliannya gitu yang kita kurangin. Jadi dari tadinya misalkan membelinya utuh bisa menjadi setengah atau 2/3 gitu. Supaya gizinya itu tetap ada walaupun mungkin berkurang lah ya, tidak seperti sebelum-sebelumnya gitu. Iya, atau mungkin bisa jadi juga kan kalau misalnya untuk memenuhi angka kebutuhan gizi itu kan protein itu banyak sekali ya. Betul. Mungkin bunda-bunda di rumah juga nggak harus melulu beli daging sapi ataupun daging ayam. Mungkin bisa diganti juga olahnya dengan tempe, dengan tahu seperti itu. Atau mungkin bisa lebih irit, mungkin ayamnya yang tadinya beli 1 ekor ya Bun ya. Iya. Jadi beli setengahnya, disuir-suir. Nah itu kan ada berbagai macam cara ya. Kalau memang tidak ingin costing money atau misalnya tidak ingin pengeluarannya itu membludak dari sebelumnya. Biasanya kan bunda-bunda seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya dari Ibu sendiri, kalau untuk masak gimana nih? Apakah memang ada yang seperti tadi dikurangin sedikit, ataukah ide kreatifnya untuk masakannya itu jadi lebih dipikirin lagi nih? Kira-kira masaknya jadi yang tadinya asal masukin bumbu segala macam gitu. Pasti kan bumbu juga naik kan. Naik semuanya, Nah, iya. itu gimana nih Bu? Memang untuk menu juga harus berpikir lebih keras lagi gitu ya, maksudnya hidup menu-menu supaya yang enak dimakan tapi murah meriah mungkin ya gitu. Dari situ pun juga iya, tapi kan sekarang sudah banyak sosmed ya, maksudnya bisa kita lihat-lihat di apa itu semacam Google atau apa itu YouTube, itu bisa kita lihat juga gitu. Dan yang apa namanya itu banyaklah pengeluaran yang lebih ekstra gitu dibandingkan sebelumnya, karena yaitu tadi supaya gimana caranya gizi tetap terpenuhi di tengah-tengah harga yang tinggi ini, tapi dengan harga yang lebih murah mungkin ya, lebih murah lagi.
Nah itu dia nih, jadi bunda-bunda juga bisa ya melakukan berbagai cara untuk mensiasati kebutuhan yang sangat membludak. Apalagi sekarang juga banyak ya di sosial media, khususnya bisa di YouTube ataupun Instagram. Mungkin bunda-bunda bisa ngecek untuk ide kreatif dalam memasak yang lebih irit ataupun lebih hemat. Nah tapi ternyata nggak berasa nih, kita mau break sebentar karena nanti akan ada pembahasan yang lebih dalam lagi nih terkait dengan kenaikan harga bahan pokok sembako. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih bunda-bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Ati. Iya, tadi kan kita ngebahas soal mensiasati bahan makanan itu bisa dari mana saja dan source-nya atau ide-idenya juga bisa dari sosial media. Tapi ya bunda-bunda, walaupun mengalami kenaikan harga untuk bahan pangan, berdasarkan catatan IKAPPI per 5 April 2022, sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga diantaranya yakni minyak goreng curah yang harganya adalah Rp19.500 per liter. Kemudian cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai lainnya di angka Rp50.000 per kilogram. Selanjutnya harga bawang merah naik sangat signifikan nih Bun. Dari Rp33.000 per kilogram menjadi Rp37.000 per kilogram. Kemudian bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp33.000 per kilogram. Dan di sisi lain harga daging ayam dari Rp39.000 menjadi Rp40.200 per kilogram. Sementara itu harga telur dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.300 per kilogram. Ini sebenarnya kalau dilihat memang nilainya tidak sangat jauh nih dari kenaikan harganya. Tapi kalau dihitung-hitung yang namanya belanja, apalagi kebutuhan rumah tangga, ini kalau disatuin lumayan ya. Gitu ya. Bukan lumayan lagi. Iya sangat tinggi loh. Sangat Dari tinggi, ya. ayam misalnya beli 1 kilogramnya menjadi kenaikannya misalnya 5.000, belum lagi ditambah bawang merah semuanya, lumayan juga nih costing money banget. Tapi kira-kira dari pendapat Ibu sendiri, apakah harga-harga yang Ibu temukan di pasaran seperti itu ataukah memang lebih tinggi? Karena kan kita nggak tahu ya, mungkin ada pemain-pemain atau memang ada mungkin yang memang dimanfaatkan dalam situasi kenaikan harga sembako, mereka menaikkan yang sangat signifikan di luar dari aturan dasarnya seperti itu. Memang benar apa yang tadi disebutkan itu, harga-harga seperti itu. Tapi kalau di luaran pada kenyataannya itu banyak yang lebih tinggi ya, seperti ayam potong kan tadi dibilang Rp40.200 Ya, per cuman kilo. kenaikannya sekitar Rp2.000. Rp2.000. Tapi pada kenyataannya kemarin saya beli di tukang sayur pun itu sekitar Rp45.000-Rp46.000 per kilonya gitu. Betul, Jadi betul. mungkin lain-lain pedagang lain-lain ya menjualnya gitu. Tapi yang saya alami sendiri, yang saya beli itu memang di kisaran harga 45-46 dan semuanya memang naik sih semuanya. Lebih tinggi mungkin, bahkan lebih tinggi lah sedikit dari apa yang tadi disebutkan. Nah sebenarnya kan kalau misalnya memang hal tersebut kan memang tidak bisa dipantau juga ya secara langsung seperti apa, karena kan balik lagi tergantung yang jual dia mau menaikkan harga berapa, dan mungkin juga dihitung-hitung juga dari segi transportasi ataupun dari segi angkutannya, dan kemudian mungkin ya pengirimannya juga itu kan mungkin ada perhitungan juga. Tapi memang benar misalnya setiap tempat itu kan atau setiap daerah itu kenaikan harganya itu berbeda-beda, balik lagi tergantung dengan penjualnya dan tergantung gimana bunda-bunda bisa mensiasatinya. Nah, kalau misalnya demikian nih Bu, kira-kira selain berdampak bagi makanan yang dikonsumsi sehari-hari, apakah ada dampak lainnya yang Ibu rasakan, misalnya dari segi psikologis kah atau mungkin dari segi memanage keuangannya di rumah itu gimana mungkin? Baik. Ya selain mengurangi
konsumsi makanan itu tadi sendiri, mungkin kita bisa mengurangi juga dari penggunaan listrik gitu ya. Mungkin biasa televisi itu 3 nyala semua gitu. Mungkin untuk saat ini bisa hanya 1 saja gitu yang kita nyalakan, tonton rame-rame deh gitu istilahnya di rumah. Atau misalkan biasa kita menyalakan AC itu jam 7 malam gitu. Mungkin sekarang bisa mulai jam 11 malam baru kita nyalakan. Dan lagi lebih ke mungkin yaitu ke jiwa kita ya, ke lebih sering emosi atau adanya memicu pertengkaran di rumah tangga gitu, baik dengan suami atau dengan anak-anak itu. Dan sepertinya tingkat perceraian pun tinggi itu didasari dari ekonomi juga ya, dari pendapatan yang rendah sementara pengeluaran banyak, tidak sesuai ya akhirnya terjadi pertengkaran. Dan itu bisa menjadi pemicu juga dari ekonomi ini, dari harga-harga tuh memicu pertengkaran. Iya, tapi benar juga nih Bunda-Bunda, kalau misalnya kata Bu Ati kan disiasatinya bukan hanya mensiasati makanan saja ya, tetapi bisa juga dari listrik. Mungkin kan AC terlalu besar ya wattnya, mungkin bisa diganti dengan kipas angin. Atau misalnya stop kontak yang biasanya ditaruh-taruh aja tuh kabel-kabelnya itu bisa dicabut terlebih dahulu, dimatikan. Dan juga mungkin malam-malam biasanya kan ada rumah yang semuanya full pakai lampu gitu ya Bunda-Bunda, ya mungkin di ruang tengah aja dinyalain. Itu kan salah satu menghemat juga gitu, walaupun tidak besar juga sih, karena kan paling besar adalah kebutuhan sembako, betul tidak ya Bu ya? Iya, itu yang Nah, paling. tapi ini kan tadi Bu bilang banyak efeknya ya, khususnya dari psikis, terus memicu misalnya pertengkaran juga, belum lagi pengeluaran yang sangat banyak, tapi mungkin pemasukan juga tidak stabil juga, seperti pengeluaran yang sangat membludak. Nah, itu apa sih yang Ibu lakukan gitu untuk mengontrol, khususnya mengontrol diri gitu kan? Ini kan yang Ibu rasakan, mungkin buat sebagai contoh juga buat bunda-bunda di rumah nih. Ya itu tadi ya, selain pengurangan gitu yang saya lakukan gitu, mungkin dari apakah itu dari segi makanan atau yang lain-lainnya gitu. Dan lagi mungkin gimana ya, saya mempersiapkan gitu, mungkin kita harus punya persiapan atau mengantisipasi bahwa memang bulan Ramadan dan hari raya itu kebutuhannya memang banyak gitu ya. Memang menumpuk, mungkin bisa disiasati dengan kita mencoba untuk menabung atau menyimpan gitu 10.000 aja atau 20.000 di per tiap minggunya gitu. Karena di tempat saya itu ada yang namanya tabungan sembako. Nah, dari tabungan sembako itu misalkan kita menyimpan 20.000 per minggunya dikali 45 minggu. Jadi di awal Ramadan itu kita bisa mengambil berupa sembako ya, beras atau biskuit atau daging itu, setidaknya kita merasa sudah tenang nih gitu, selama puasa sudah punya beras nih sekarung gitu, atau sudah punya daging nih gitu. Atau bahkan kalau kita mau mengambil uang, misalkan kita ambil uangnya itu bisa kita pergunakan untuk beli pakaian gitu, baju, karena sudah tradisi di Indonesia juga kan ibu-ibu itu sepertinya gak jadi lebaran deh kalau tanpa baju baru gitu. Dan salah satunya yang sekarang ini banyak diserbu masyarakat itu pakaian juga ya, selain sembako. Selain sembako pastinya. Kan kadang kan lebaran, mungkin hari lahir yang baru lagi gitu, yang suci, jadi mungkin beli salah satu simbolnya adalah dengan membeli baju baru. Tapi ya bunda-bunda itu kan berarti kan ibu sudah mempersiapkan ya sebelumnya seperti itu. Mungkin bunda-bunda di luar sana juga belum tahu nih, tapi kan kalau misalnya kita lihat dari beberapa tahun ke belakang, memang kenaikan harga sembako itu terjadi ketika lebaran atau Idul Adha, lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha, dan juga termasuk puasa, dan bahkan juga hari-hari raya besar misalnya seperti Natal dan juga Tahun Baru. Itu kan memang biasanya harga sembako itu naik. Nah, yang turun cuma satu, biasanya diskon baju. Betul tidak Bu? Nah, kayak gitu kan. Nah, tapi kan berarti ibu sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari nih.
Nah itu apakah memang dilihat dari misalnya analitik yang seperti itu gitu yang memang tiap tahun biasanya pasti naik, emang Ibu sebelum lebaran udah memang nabung setiap hari 20.000 gitu untuk sembako. Iya. Seperti itu. Memang kita harus ya tadi harus kita punya cara gitu, harus kita punya inisiatif karena memang saat Ramadan dan hari raya itu kebutuhannya yang memang sudah luar biasa ya, sudah banyak gitu, kita sudah tahu. Makanya kita sudah punya persiapan bahwa kita sebisa mungkin nih di tengah-tengah kesulitan kita itu kita harus bisa menyisihkan gitu di setiap minggunya lah. Kalau di setiap harinya mungkin tidak cukup gitu, tapi paling tidak seminggu sekali gitu. Dan Rp20.000 itu juga saya pikir udah sangat membantu lah ya kalau dikalikan dengan 45 minggu itu, apalagi bisa lebih daripada itu gitu, bisa lebih besar lagi umpamanya menyimpannya gitu ya. Lumayan sih, sangat-sangat terbantu lah di tengah kebutuhan hari raya itu sudah sangat terbantu karena kita kan perlu seperti tetangga dengan tetangga lain kita datang ke rumah gitu kan, pasti harus ada makanan gitu. Betul. Atau kita berkunjung dari saudara ke satu saudara yang lain pasti juga kan membawa sesuatu lah ya, nggak mungkin kita lenggang, masa iya sih setahun sekali gitu nggak bawa apa-apa istilahnya. Makanya itu sudah harus kita pikirkan. Nah betul banget nih, jadi ya bunda-bunda juga bisa nih dari jauh-jauh hari mungkin bisa yang namanya nabung untuk sembako atau misalnya persiapan kumpulin uang sebelum menjelang puasa ataupun lebaran, karena memang sangat membantu ketika memang harga sembako itu lagi naik. Nah tapi buat bunda-bunda di rumah, karena ini sebentar lagi kita akan break sebentar ya Bu Ati, jadi jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zara Masid dan juga Saya Ati Rosmayati. iya Bu Ati. Nah tadi lumayan banyak ya perbincangannya nih sama Bu Ati, ternyata kalau kesahnya juga lumayan. Ibaratnya Ibu juga perwakilan dari seluruh masyarakat dan juga bunda-bunda yang ada di rumah. Nah tapi biasanya nih saya pengen tahu nih Bu, biasanya kalau membeli kebutuhan bahan-bahan pokok itu di mana nih? Apakah di pasar atau memang pedagang sayur yang lewat ataukah mungkin di supermarket atau hypermart seperti itu? Kira-kira di mana Bu? Ya kalau saya sih di pedagang sayur yang keliling ya, yang lewat depan rumah setiap harinya, atau yang stay tapi tidak jauh dari rumah. Kalau ke supermarket kayaknya kan berbeda ya harganya betul. juga. Tukang sayur lebih murah. Tapi ada perbedaan nggak sih dari tukang sayur yang stay gitu yang biasanya punya tempat kan atau punya lapak dengan yang keliling gitu, yang gerobakan? Ada sih mungkin sedikit ya perbedaannya, tapi biasanya kalau pedagang sayur yang keliling itu kan namanya juga eceran ya. Betul. Kita bisa ngecer membelinya, misalkan beli cabai Rp5.000 gitu atau bawang Rp5.000, lebih murah lah, maksudnya walaupun dengan dapatnya sedikit gitu, tapi paling tidak kita sudah bisa membeli gitu, apalagi bisa ngutang gitu kan, bahkan bisa ngutang kalau yang sama pedagang keliling. Kalau misalkan yang stay atau kita ke pasar juga kan nggak mungkin boleh ngutang gitu, jadi keuntungannya pun ada gitu. Dan kalau saya bilang sangat-sangat terbantu dengan adanya pedagang sayur keliling itu gitu. Selain kita bisa membelinya ecer ataupun kita bisa ngutang dulu gitu, udah gitu kalau ke pasar itu kan jauh, kita perlu perlu waktu, perlu ongkos, BBM-nya aja naik gitu kan sekarang. Kapan naik ya kalau misalnya mau lebaran. Tapi kalau misalnya tadi kan Bu Ati bilang ya daripada ke supermarket ya mendingan yang stay gitu kan. Berarti kan, tapi kan kalau misalnya dilihat lengkapan, pasti kan lengkapan pasar tradisional ya nggak Bun? Pasti dong itu kan di mana-mana. Nah tapi kalau misalnya dibandingin dengan misalnya lapak yang dekat rumah ataupun pasar tradisional, itu harganya lebih tinggi yang mana nih Bu?
Kalau tinggi mungkin yang di rumah ya dibandingkan dengan pasar. Kalau pasar itu kan istilahnya grosir gitu ya, pembelian dalam jumlah banyak gitu kan, makanya bisa menjadi menjual lebih murah gitu. Tapi kalau yang stay itu kan dia sudah ngambil untung lagi gitu kan, di situ juga dia mencari makan gitu, mencari lebihnya tuh dari keuntungannya itu lebih agak mahal dibandingkan dengan di pasar. Berarti Bu Ati lebih memilih belanja makanan atau bahan pokok sembako yang memang sudah disediakan di tempat lapak tersebut ataupun di pedagang keliling ya. Karena kan sebenarnya kalau misalnya kita mau mencari barang atau kan pasti kan lengkapan pasar tradisional tentunya ya seperti itu. Berarti kan ya udah gitu, apa aja misalnya yang ada di sana ibu beli gitu. Tapi pernah nggak sih Bu ibu mengalami yang namanya kelangkaan bahan pokok gitu, ibaratnya yang susah dicari seperti itu. Kira-kira apa saja nih bahan-bahan pokok apa saja yang kira-kira ibu mengalami kelangkaan, khususnya sekarang kan lagi mau lebaran, lagi puasa seperti itu. Kalau dibilang kelangkaan memang tidak ada ya. Yang saya lihat setiap harinya di pedagang sayur itu semuanya ada, stoknya semuanya ada, cuma hanya harganya saja yang mahal dan yang membuat pusing gitu. Tapi kalau langka sih tidak ya, tapi paling yang tidak dibawa setiap harinya sama pedagang sayur itu mungkin daging, karena memang harganya sudah tinggi ya, ditambah lagi sekarang Ramadan mau lebaran itu kan tinggi. Paling itu aja yang tidak dibawa, kecuali kalau pesen dulu baru dia bawa gitu. Kalau tidak ada yang pesen biasanya tidak bawa, karena mungkin nggak mungkin juga gitu kan kita setiap hari untuk mengkonsumsi daging. Sebetulnya dagingnya enak, harganya yang tidak enak gitu Pak. Karena harganya itu harganya mahal. nggak enak. Jadi sebenarnya bukan kelangkaan ya, tapi sebenarnya lebih kepada ketidakmampuan gitu ya untuk membeli suatu bahan pokok tersebut. Seperti itu. Berarti kalau misalnya untuk bahan makanan pokok semuanya masih lengkap ya, masih ada dan masih bisa dicari. Betul, semuanya lengkap dan masih bisa dicari, apalagi kenaikan harga tuh bukan hanya di situ aja, sampai kelapa pun di malam saat mau malam takbiran itu kelapa yang biasa di hari-hari seperti ini satu butirnya Rp10.000 itu saat menjelang mau lebaran itu Rp25.000 satu butirnya. Itu yang biasa saya alamin ya, yang saya beli. 2 saja sudah Rp50.000 hanya untuk sebuah kelapa, belum lagi sayuran dan yang lain-lainnya gitu. Biasa kan orang bikin ketupat sayur gitu, ada opor, ada rendang gitu dan lain sebagainya. Nah sementara kalau kita tidak masak juga bingung juga gitu kan, lebaran siapa sih yang jualan gitu, tukang sayurnya aja pada pulang kampung kan, nggak ada. Jadi ya meskipun itu mahal, nah makanya disinilah kita perlu antisipasi gitu dari jauh-jauh hari, perlu persiapan nabung tuh seperti ini, karena memang mau tidak mau itu harus dibeli karena memang harus kita makan gitu. Tapi ya satu sisi harganya itu yang luar biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kelangkaan ya bunda-bunda, nah memang kan pada beberapa waktu lalu itu kita sempat mengalami yang namanya kelangkaan minyak goreng. Nah kira-kira sekarang nih menurut Bu Ati, apakah memang sekarang juga masih langka untuk mendapatkan minyak goreng atau seperti apa? Kalau minyak goreng sudah tidak langka ya. Sekarang banyak sekali, minyak goreng itu cuman memang harganya berbeda-beda, tapi semuanya tinggi gitu, semuanya tinggi harganya. Dan kalaupun kita mau membeli atau mengurangi gitulah ya, kita bisa beralih ke yang curah mungkin ya. Yang curah itu kan lebih murah, atau misalkan kita biasa membeli barang-barang dengan merek tertentu gitu, atau dengan kemasan yang ini, sekarang kita bisa beralih ke yang curah, dia lebih murah walaupun memang dari segi kualitas berbeda pastinya ya, tapi untuk mengurangi itu kan lumayan lah kita bisa untuk yang lainnya seperti kebutuhan listrik atau anak sekolah. Betul, tapi kan sempat beberapa waktu lalu nih Bu, di berita itu kan ada yang namanya minyak curah yang tapi oplosan. Apakah Ibu nggak takut? Karena kan tidak bermerek, kita nggak tahu nih minyak curah ini dari mana, seperti itu atau seperti apa nih, atau mungkin Bu Ati bisa merasakan sendiri nih, ini masih bagus atau seperti apa sih Bu gitu? Ya kalau
minyak curah itu kan ada sekarang ya seperti di sosial media itu yang beredar misalkan dengan cara disimpan dulu di kulkas gitu selama beberapa jam. Katanya jika dimasak itu jika berbusa atau apa gitu. Tapi paling tidak namanya ibu-ibu kan pasti sudah berpengalaman lah ya. Iya, Gitu, sudah bener. terbiasa masak, terbiasa. paling tidak sudah bisa lah harusnya membedakan gitu mana yang benar-benar apa namanya itu bagus dan mana yang tidak. Gitu. Oke, nah terakhir nih untuk Bu Ati, kira-kira harapan Ibu khususnya kepada pemerintah supaya harga-harga ini secepatnya turun. Saya berharap sekali, saya memohon dengan amat sangat dan dengan segala hormat kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi kinerjanya, lebih sigap lagi dalam menurunkan harga sembako ini gitu, supaya tidak terus bergejolak, supaya dengan secepat-cepatnya turun ke harga yang normal, supaya beban beban hidup kami tidak seberat seperti sekarang ini. Ya, semoga harapan Ibu tercapai ya dan didengar oleh pemerintah. Tapi juga untuk bunda-bunda di rumah mungkin juga tadi adalah salah satu cara untuk mensiasati kebutuhan pokok sembako yang saat membludak adalah dengan menghemat listrik yang pertama. Yang kedua juga bisa mencari ide-ide kreatif di sosial media untuk bahan masakan seperti itu. Dan juga yang paling penting adalah bunda-bunda bisa mempersiapkan tabungan sebelum hari raya besar. Nah tapi nih ya bunda-bunda, Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo menjamin keamanan pasokan pangan pokok hingga akhir Mei 2022. Dengan jaminan itu pemerintah optimis peningkatan kebutuhan pangan di bulan puasa hingga lebaran akan tersedia cukup sesuai dengan kebutuhan bunda-bunda di rumah. Ya bunda-bunda, ada pun beberapa bahan pokok yang dijamin pemerintah. Di antaranya ada beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting dan rawit merah, daging sapi, daging, dan telur ayam ras, gula konsumsi hingga minyak goreng. Jadi bunda-bunda jangan khawatir, kita tunggu kesigapan dari pemerintah. Nah tapi kita nggak berasa nih Bu Ati, ternyata kita sudah di penghujung acara, ya kita sudah 30 menit nih berbincang-bincang dan kita juga sudah merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Ati sebagai bunda dan juga ibu rumah tangga serta masyarakat. Jadi buat bunda-bunda di rumah jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk bunda di episode lainnya yang nggak kalah menarik daripada hari ini. Jadi saya Zara masih bersama dengan Saya Ati Rosmayati. kami pamit undur diri dan bye-bye.